Oh, Bang Alkitab, kalau menurut saya, Matius 17 ternyata kayak begini. Apakah betul? Saya bilang, nanti saya lihat. Kalau penjelasanmu salah, saya luruskan ada ayat-ayat begini. Coba, aku cara ngajarnya begitu. Kalau kamu nggak mau baca, memang kamu nggak. Aku Bilang anggap kamu aja nggak mau baca. kamu nggak bisa Bilang aja nggak bisa. jelasin banyak kali bacotmu. Oh iya, karena aku tidak mau belajar. Enggak, aku memang tidak ngajarin ke orang yang nggak mau belajar. Aku lihat dulu usaha dari orang yang mau belajar. Banyak Kami bacot. bukan orang bodoh bro, yang nyuruh imani saja enggak seperti itu. Iya, iya, Kami iya. Kau kritis lihat orangnya. aja IQ rata-rata. Terserah aja lah. Kau anggap kau pintar, saya suruh kau belajar kok. Saya tuh nggak nangkap poinnya dari tadi apa loh. Bingung saya ini bahasnya apa gitu. Ya mana dia? Lah, kabur. Tidak aman di situ. Gua aja pertanyaan Matius 26. Udah jelasin ini Matius 26. Oke, sekarang udah bebas. Oke, sekarang simak dan mute semua orang. Matius 26 ayat 4. Dia mau ngejelasin apapun ya. Oke, kita ambil kesimpulan. Pertama, sejak waktu itu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, itu yang dia mau kan, Matius 16. Berarti Yesus ini, ada yang mengatakan, ini pertama Matius 16 ayat 21, ini bukan perkataan Yesus karena tidak ada tinta merah. Berarti ada orang yang berpendapat bahwa Yesus nyeritain kepada muridnya bahwa dia harus menyerahkan diri. Karena ini bukan tinta merah, itu satu. Oke, sekarang di Matius 26 ayat 4. Kita masuk ke ayat 3, biar satu skop ya, nih baca nih. 26 ayat 3, pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala tua-tua bangsa Yahudi di istana besar yang bernama Kayafas. Sekarang saya tanya kepada Demian yang mantan Kristen nih. Doktrin Yahudi Yesus Tuhan bukan? Bukan. Bukan. Doktrin Yahudi dalam Talmud dan Midrash Yesus itu pengkhianat pendusta bukan? Pengkhianat. Pengkhianat dan pendusta. Bahkan dalam Talmud dan Midrash paling kejinya Yesus tuh anak haram. Dalam Talmud dan Midrash. Setuju nggak? Betul. Nah, itu doktrin Yahudi itu. Sekarang orang Yahudi yang tidak meyakini Yesus, yang bahkan menghina Yesus dalam kitabnya, apa yang mereka rencanakan? Tipu muslihat. Apa itu tipu muslihat? Ada yang menipu, ada yang kena tipu. Yahudi menipu, siapa yang kena tipu? Oh, oten saudara-saudara. Apa kena tipunya? Udah? Apa kena tipunya? Dan adalah kata hubung yang menyertakan, itu arti dan di dalam bahasa Indonesia. Contoh, saya dan Jimen pergi ke masjid, maka kami berdua ikutan itu karena kata dan. Tapi kalau kata atau, saya atau Jimen pergi ke masjid, berarti salah satunya. Ini kata dan, maka terhubunglah kata-kata tipu muslihat dan kata-kata membunuh Yesus. Untuk menunjukkan apa? Pembunuhan Yesus adalah keberhasilan daripada Yahudi yang berpaham Yesus pengkhianat, yang berpaham Yesus sebagai anak haram untuk menipu oten saudara-saudara. Itu dia. Karena kalau di sini kan, dan mereka merundingkan suatu rencana menangkap dengan menipu, berarti dari pihak mereka doang. Tapi kalau tipu muslihat, ada yang menipu, ada yang kena tipu. Jadi mau dia, coba kamu baca Matius 26. Wah, ini gua kalau masuk Matius 24 mati gua nih. Coba lu baca Lukas 1 deh. Selesaikan. Oke. Coba baca Matius 18. Selesaikan bacanya. Oke. Gimana ya? Coba baca satu Alkitab deh. Udah kita baca nih satu Alkitab. Coba baca Alkitab tahun 1000 deh. Pokoknya Matius 26 ayat 4 ini nggak akan pernah tersentuh sampai hari kiamat. Kecuali ini gini ya. Kecuali bunyi ayatnya, pada waktu itu berkumpullah murid-murid Yesus yang begitu mencintai Yesus, merencanakan terhadap Yesus untuk membangun salibnya yang maha megah dan maha kudus. Lalu murid-muridnya merembukkan perpisahan terakhir dan minum-minum anggur terakhir bersama Yesus gitu. Ini bukan yang merencanakan penumpasan dosa, yang merencanakan penebusan dosa adalah orang yang memfitnah Yesus sebagai anak haram. Berarti mereka itu kena tipu daripada orang yang mengatakan Tuhan mereka anak haram. Itu dia. Karena yang merencanakan pembunuhan ini Yahudi. Oke, gue tanya. Oke, gue tanya nih. Yahudi yang berkumpul di istana Kayafas itu orang yang mengimani Yesus nggak? Iyalah. Oh, mereka mengimani Yesus.
Belajar lagi. Mengimani bukan berarti Ini percaya, masih kan? kelas sekolah minggu Daman. Jadi ente kalau tanya begitu nanti dia bingung. Lagi yang ini Bang Daman. Izin Bang Daman. Izin Bang Daman. Kayak Ya lanjut kamu Jimen. Ini kita kelas sebelumnya kalau kelas bilang Jimen nih. Ini mengimani kelas percaya, Jimen ini. tapi Kelas itu ada, Jimen. tapi Gas belum Bang Jimen gas. membenarkan itu kan. Oh iya, silakan Bang Jimen. Oh, izin Bang Daman, Bang Demian. Dari semua yang diberikannya data, Matius 20, Matius 16, Markus, satu loh pertanyaan saya, di mana di situ tertulis bahwa menyatakan bahwa Yesus itu mati? Itu disebutkan semua ayatnya itu tentang penderitaannya, bukan tentang kematian. Itu satu poin dulu kita lihat. Ya. Coba dijelaskan dari Matius 20, Matius 16, apalagi yang dibilang 26, di mana disebutkan ayatnya bahwa dia akan mati. Kalau akan mati berarti disalib mati. Gitu. Itu pertanyaan yang paling mendasar juga. Bahkan yang lebih rancunya, kalau kita lebih rancu, kita masuk ke Markus 9 yang dibawanya tadi, itu lebih rancu disampaikannya di antara kita ini. Dia tidak menceritakan tentang dia, tetapi dia menyatakan di antara kita ini. Makanya kalimatnya itu harus kita pahami satu persatu gitu. Ya, oke, kita setuju bahwa dia akan mengalami penderitaan, tetapi mati, apakah dia mengalami? Nah, kalau kita kompres ke Ibrani 5, dia menyatakan seperti ini. Dalam hidupnya sebagai manusia di Taman Getsemani dia berdoa. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratapan tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian atau maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengar. Seandainya kalau Bapa tidak mendengar dia, apakah dia mati? Apakah dia tidak mati? Itu pertanyaannya. Waduh, ini ada pelanggaran dari siapa ya? Bang Saya Daman. tidak tahu. Oh, Bang Daman. Ya. Bang Daman. Ya. Mana Jeff tadi? Jeff saya mau Jangan kabur dulu sama aku dulu, Daman. Oke. Sekarang saya masih tugas saya kepada Jeff yang sebelumnya kami berdiskusi semalam. Izin ya Bang Daman. Katanya penebusan dosa itu ada di dalam Bible. Nah, saya tanya, siapa yang menyatakan tentang penebusan dosa itu? Apakah Bapak? Apakah Musa? Apakah Yesus? Berikan datanya di dalam Bible. Silakan, Jeff. Masih pertanyaan semalam. Ayo, cepat. Jeff. Buka mikrofonmu, Jeff. Jeff. Bentar. Lagi dicarinya. Di buku mana kemarin dia bilang Bang Demian ada tentang penebusan dosa yang disampaikan Yesus? Dikatakannya. Nah, kemarin di mana itu ya? Lupa saya. Dikatakannya di buku Yahudi bahwa Kan udah ku jawab, Jeman iya. botol. Kau Targum bang. Targum. Di mana targumnya, Jeff? Ayatnya coba. Iya 48 ayat 17 baca. Kau Berapa? Kau dari tadi ya saya 48 ayat 17 silakan. Wah, Itu bukan bukan targum Yesus. itu. Salah Waduh. si Jeman ini udah dikasih tahu ngeyel Itu bukan aja. Yesus, bro. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Coba Yesus. baca ayatnya. Coba Yesus. baca ayatnya. Yesus. Yesaya berapa? Yesaya berapa, Jeff, Jeff? Ya 48 ayat 17. Yesaya 48. Ayo kita lihat itu. 17. Nanti besok kau tanya lagi, itu dua aja kau Beginilah tanya. firman Kau sana. Tuhan penebus yang maha kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau Yang tentang benar apa baca, yang Demian, yang benar. memberi faedah, Yang benar yang baca. menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Mana di sini? Mana Yesus? Yang benar, ulangin. Yang benar. Baca. Ayo. Di sini ini Bapa nih, Yahweh Bapa bukan Yesus di sini. Beginilah firman Tuhan Roh besar yaitu Bapa Yahweh penebus. Jangan-jangan kau jadi wanes nanti ntar nih. Yang Tapi dia maha Tritunggal. kudus Allah Israel, Nebusmu akulah Tuhan yang maha Allahmu yang kudus, mengajar Allah engkau tentang Israel. apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus jalan yang harus kau tempuh. Ini mana? Mana Jeff? Itu Yehova ada lagi kata Bapak. Allah, betul. Di situ ada kata Allah, betul. Allah, ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1 firman itu adalah Allah. Jadi situ Yesus juga yang berbicara. Nih, Namun kalau wadaw. Bapak tanya. Ini. Diam dulu, Jeff. Bapa berarti tuh. Yehova.
Iya, Apa ayatnya? Bapak itu Nih. bersama firman-Nya. Gimana sih? Nah, Yehova. Ini bukan Yesus. Ya, saya yang minta data. Kau jangan ngarang, kau cocologi, jangan. Kemarin kau bilang di Yehova, kebun. Allah. Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Allah itu, firman itu, Yesus itu Allah. Kelar ya? Di mana, bro? Aduh. Yohanes 1. Hah? Yohanes 1 itu di ayat 14-an sudah baca nggak? Apa Yohanes 1? Bro, sebentar bro. Coba Yesaya yang tadi tapi 63 dan 16. Biar kita tahu YHWH di situ Tuhan itu kepada siapa tuh? Bukan kepada Yesus. Bukan Tuhan Bapak, bukan Bapaknya. Kalau Bapaknya menebus dosa berarti dia mengampuni. Sekarang yang saya Ini minta yang dari tadi kayak gini nih, otak perawat, dari dengar bilang tadi dulu, Allah. jangan kau bilang otak Yesus gimana itu dari kemarin Allah. kau minta data sama kau. Aduh, nanti Perawat. akun saya kena report nih. Lanjut. Enggak, perawat aja Bunda. Aku hanya mengatakan perawat karena dia memang perawat, Bang, bukan dokter. Terserah. Mau percaya gue mau Nih, dokter kayak mau perawat bisa kena kayak itu. terserah. Ayo. Mana? Bukan perawat, tapi perawan. Aku udah jawab. Yohanes Yesaya 48 ayat 17 tadi. Iya, Itu bukan di sini Yesus. coba kau buka Jeb. Jeb, kau buka Yesaya 63 ayat 16 Jeb. Coba dibuka. Yang penting itu 63, ada ayatnya 16. kata-kata Allah. Kalau dikasih data kita maju ke Aduh, pembahasan yang ini lain. saya Jangan baca kayak nih, rock saya on. baca nih. Berputar di situ Ini saya baca, aja. bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan engkau, ya YHWH, engkau sendiri Bapa kami. Itu kepada YHWH yang adalah Bapa. Kalau ente bilang itu kepada Yesus, berarti Yesus Bapa. Itulah. Ayo, Yahweh kau itu jadi Allah yang wanes Esa kau. itu Demian. Jadi wanes kau, ah? Enggak. Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu bukan Bapa. Dengar. Yahweh itu Allah yang Esa itu. Makanya dikatakan Syama Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Berarti Yesus itu bukan Makanya Bapa. Yahweh itu nama Bapa. kagungman Allah Tritunggal. Orang Yahudi, Mana kau pernah Allah nggak yang lihat orang disebut Yahudi manggil Bapa Yahweh itu ini siapa tuh? Selalu bersama-sama. Oh berarti dia dengan Marsion. firman, Demian dia Marsion ini. Marsion ini, Marsion. Marsion ya Oh iya, aja. Marsian kayaknya nih. Marsion dia nih. Kadang-kadang ganti Mang Tritung ini nggak pernah Pancasila nih. Jadi kayak gini nih. Kadang-kadang ke Marsion, kadang ke Wanes. Makanya Iya, Bang. kadang-kadang Marsian. Oke kita uji ya dia Wanes apa Tritunggal ya. Oke. Jeff, Roh Yesus itu ilahi apa bukan? Yesus kan hidup nih. Yesus hidup. Kan ada rohnya tuh. Kalau nggak dia nggak hidup. Karena setiap yang hidup tuh pasti ada roh. Roh Yesus itu manusiawi apa ilahi? Daman, kau nggak kenal Jeff Colby siapa yang selalu bantai Wanes? Apaan? Perawat. Kami kenal kok perawat. Ngaku-ngaku dokter. Kau Saya kemana kenal. aja sih Daman? Jeff Colby itu membantai para Wanes. Iya, nggak usah curhat. Ini curhat Dem. Gitu. Kita tanya apa dia curhat Dem. Yang Iya, aku tanya curhat dia. itu roh Yesus ilahi apa manusiawi? Macet. Roh Yesus manusiawi atau ilahi itu? Jadi itu bilang roh Allah ada padaku. Hah? Yesus. Oh berarti roh Bapa ada pada Yesus. Roh Bapa ada pada Yesus. Roh Allah ada pada Yesus. Kenapa? Ya Allah itu Bapa bukan? Bukan. Allah Beda itu lagi bukan Bapak lebih gila dari Marsion. bikin Allah itu bukan Bapak itu, lebih gila dari Marsion. Kalau Yesus roh Yesus adalah roh Allah, berarti Yesus tidak sepenuhnya Allah tapi setengah Allah tuh soalnya rohnya Allah. Iya, betul itu. Betul. Enggak, tinggal tanya aja, roh Yesus ilahi enggak? Roh Yesus ilahi enggak? Jeb, Roh Yesus ilahi enggak? masih mikir. Yesus itu adalah inkarnasi dari sang pribadi Allah sang firman. Iya, lu mau cerita apapun yang gua tanya apa? Roh Yesus ilahi apa karena manusiawi ada itu? Allah di dalam daging. Jeff, Bentar. Jeff. Allah ada bentar. Ada Iya mau pribadi Allah daging sang wahyu firman di alima dalam pun daging. bukan Bentar, itu yang Daman. kita tanya Jeff. Kamu bisa Iya, hidup biar karena saya punya roh jelaskan. betul? Nah ini versi Jeff nih. Biar Jeff saya bisa hidup jelaskan. karena punya roh betul? Betul? Itu bilang roh Allah ada padaku. Ya udah, berarti roh Allah, berarti roh Bapa ada pada Yesus, benar? Nah, ilahi tidak?
Ya roh Allah ya ilahi lah. Oh ilahi, berarti dia wanes dia. Dia wanes dia. Wanes dia. Yang tritunggal tadi. Itu bukan Oh, Bapa. yang tritunggal dong. Dia wanes dia. Kau siap dibidatkan sama Justin dan kawan-kawannya. Makanya, Oh, bisa dia- bikin wah, kalian Nes dia pusing, ternyata. karena kalian nggak tahu apa-apa. Berarti wanes dia ternyata. Wanes. Berarti Yesus di dalamnya ada roh bukan Bapa ya, coy. gitu ya. Tapi kalau kau tanya, kodrat kemanusiaan Yesus, rohnya insani atau ilahi? Itu pertanyaan benerin. Tapi kau kan Kodrat ortodoks, kemanusiaan Jer. gua tanya rohnya doang. Sebentar Bang begitu. Damar, dia ini Roh ortodoks Allah ada loh. padanya. Roh Allah ada Oh, pada Yesus. ortodok dia. Gas. Ortodok lagi dia. Kalau ortodok, ini doktrinnya itu Yesus punya roh insani nih. Waduh, kau bidat kau nanti sama gerejamu. Hati-hati kau, Jeb. Makanya Hati-hati kau. pertanyaanmu benerin. Makanya tadi aku jelasin inkarnasi itu apa. Yaitu Sang Firman menambahkan kodrat manusia. Tentu manusia itu mempunyai roh manusia atau roh insani. Jadi Yesus itu mempunyai roh insani. Kelar. Tetapi Yesus juga bilang roh Allah ada pada Oh, aku. berarti Yesus punya roh insani. Berarti Fortunggal ya. Bukan lagi Tritunggal, udah Fortunggal. Fortunggal dia namanya. Udah itu udah naik dari Ngomong apa sih lu? Tritunggal jadi Fortunggal. Ngomong apa sih lu gak jelas? Nah, berarti ada Allah yang sifatnya roh, ada Yesus, ada rohnya Yesus, ada Roh Kudus. Ngerti. Berarti Fortunggal Kamu dia. Wah, ngerti postasi ajaran nggak? baru dia lebih bidat Gaman, kau ternyata ngerti lebih bidat. hipostasis gak? Lebih bidat ya. Gaman, kau ngerti hipostasis gak? Ya, hipostasis gimana lagi tuh? Ya, itu hipostasis itu berbicara realita dari hakikat ya. Kalau kita berbicara hakikatnya Allah itu hipostasisnya Allah apa aja. Jangan campur adukan dengan hakikat yang lain seperti hakikat manusia karena hakikat Allah itu berbeda dengan hakikat manusia. Kalau kita berbicara hakikat Allah realitanya apa atau hipostasisnya apa aja. Oke, Itu baru coba masuk ceritakan ke- hakikat ke Allah pada bab yang Yesus. lain. Jangan Coba campur bilang adukan dengan hakikat Allah pada yang Yesus. lain. Ya udah, coba ceritakan hakikat kealahan pada Yesus. Ya, Allah yang disebut Bapa 1 Korintus 8 ayat 6 ini. Itu Bapak. Mempunyai Ini firman dan Yesus, roh. Yesus. Yohanes 1. Diam. Yohanes 1 ayat 1 firman itu selalu bersama-sama dengan Allah yang disebut Bapa. Nah, Bapa ini dan Yesus makanya dikatakan Yesus aku datang dan keluar dari Allah sebagai pribadi Sang Firman. Karena firman itu berasal dari Sang Bapa itu sendiri. Berarti ada realita atau hipostasis firman dari dalam diri Allah itu sendiri. Oke, kita tinjau si firman ini. Firman ini kan firman yang hidup, betul? Enggak, firman yang firman ini firman yang hidup, betul? Yesus ini adalah firman yang hidup, betul? Yesus ini firman yang hidup, betul? Allah. Bentar. Dalam hakikat Allah Nggak, gini, nggak usah jelasin ini, nggak usah jelasin komposisi teh dingin, nggak usah lagi. Yang saya tanya, Yesus 100% manusia apa 100% roh? Yang mana ini yang bener nih? Enggak ada 100%. Oh, nggak ada 100%. Wah, wanes dia tuh. Enggak. Wanes ternyata. Tidak dong. Waduh. Nah. Dengar, Yesus itu pribadi Yesus adalah pribadi Sang Firman yang Oke. sepenuhnya adalah karena pribadinya Allah dan sepenuhnya manusia dengan menambahkan Oke, rohnya itu Allah apa bukan? Rohnya si Yesus Allah apa bukan? Roh Allah ada padaku kata Yesus. Oh, berarti Wanes dia benar. Selamat. Itu Wanes sudah benar fix dengan. Udah Wanes ini. Udah Wanes banget ini. Panggil Maliki aja Yesus lah biar makanya kau jangan dibaptis. Panggil Maliki. pertanyaanmu benerin. Yesus itu nama pribadi Allah dan inkarnasi bersama manusia. Kalau kau berbicara Yesus itu udah dua kodrat. Ya, tapi kalau kau berbicara kemanusiaan Yesus itu barulah ngomong jelas. Ya udah, ini kita berbicara kemanusiaan Yesus. Dia punya rohnya ilahi enggak? Ya. Insani. Insani guys, dia balik lagi guys. Dia baptis lagi guys. Oke, berarti Makanya Damian. Enggak, berarti gini. Berarti rohnya insani. Kau tahu gak? Oke, berarti rohnya insani. Insani ya. Berarti ada berapa tunggal di dalam Tritunggal itu? Ya, Yesus itu memang pribadi Sang Firman. Kalau di dalam Allah dia itu memang pribadi Sang Firman dalam hakikat Allah. Oke, berarti kan ada Bapa di surga, ada Yesus, ada Roh Yesus, betul? Nah, berarti berapa tunggal? Ada apa? Ada roh Yesus. Apa tadi kau bilang ada roh apa? Oke, berarti ada Roh Allah yang di surga, Roh Bapa yang di surga, ada Yesus, ada Roh Yesus, betul? Enggak ada roh Yesus. Nah, nggak ada Roh Roh Yesus Yesus itu sekarang. di luar hakikat Ya Allah. ya udah, berarti Yesus firman yang mati karena nggak ada roh. Ya, Berarti ketika Yesus firman pribadi yang mati, Sang ini nggak ada Firman roh. itu mati, pribadi Sang Firman itu mati, yang mati itu adalah kemanusiaannya. Oke, rohnya mati nggak?
Ya roh itu nggak bisa mati, Allah itu nggak bisa mati. Oke, roh itu ilahi nggak atau manusiawi? Roh yang mana? Roh yang mana? Roh waktu kedagingan Yesus mati. Ini kedagingan Yesus sudah mati nih. Dengar dulu, roh kedagingan Yesus sudah mati. Roh kedagingan? Dagingnya Yesus sudah mati. Rohnya itu ilahi apa bukan? Iya, roh yang mana? Roh manusia atau roh Iya, begitu Yesus disalib, kedagingannya udah mati. Yesus disalib nih, kedagingan udah mati. Rohnya itu apa? Ya, roh yang tidak mati itu apa? Ya. Dengar. Enggak jelas. Rohnya yang tidak mati kan bagi kamu yang mati dagingnya. Rohnya kan tidak mati. Roh yang tidak mati itu ilahi atau tidak? Kan tadi aku udah bilang. Apa yang lu bilang? Jawab dulu Jeff. Roh kemanusiaannya. Aku bikin kau pusing, bodoh amat. Kau putar. Apa aja? Kau nggak nyambung. Ribet kau. Ya makanya dengerin. Aku memang biar ribet ngomong kau. jelas. Kau dengerin. Dengar. Yesus yang ada dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kemanusiaan. Ketika dia disalibkan, dia dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, yaitu kodrat kemanusiaannya. Berarti berbicara hakikat manusia. Apa itu hakikat manusia? Tubuh, jiwa, dan rohnya. Rohnya itu roh apa? Roh kemanusiaannya. Jadi roh kemanusiaan Yesus atau insaninya Yesus yang mati di kayu salib. Tetapi roh Allah yang ada pada Yesus atau roh Allah itu tidak bisa mati karena Allah itu. Oh, berarti di Yesus ada dua roh. Roh manusia dan berarti di Yesus ada roh manusia, ada roh Tuhan Yesus. Iya. Bukan roh Tuhan Yesus. Oke. Berarti dia ada denom baru ya. Denom Jeff Colbilus. Oke, teman-teman. Dia denom baru nih. Jeff Colbilus. Oke. Aduh, kalau ngomong nggak jelas. Dia berarti dia punya denom baru. Jeff Colbilus, guys. Daman, denger. Berarti Jeff Colby ini setara rasul ya, Demian? Udah rasul ini. Karena kamu nggak ngomong itu salah terus. Secara rasul ini udah rasul banget ini. Udah kalahkan Bapak Gereja dia. Udah jadi rasul dia. Udah kalahkan, udah rasul banget dia. Yesus dia punya dua roh. Bang Daman, Bang Demian, yang kita harus tanya dulu sama dia, di mana ada ayat di dalam Bible berbunyi bahwa yang ada pada Yesus itu ada dua roh, manusia dan Allah. Kalau roh Allah saya setuju ada. Sekarang roh manusianya di mana tertulis? Mana Jeff? Di dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu apa? Kau gimana ya Jeff? Di dalam Yohanes ayat 44 kalau nggak salah, bukan kehendak jadi nggak salah. Oke, kita lihat. Berarti ada dua kehendak, yaitu kehendak kemanusiaan Yesus dan kehendak keilahian Yesus atau Allah Tritunggal. Jeff, Yohanes 44 ayat berapa Jeff? Bentar. Nah, inilah kehendakku yang jadi. Nah, ini contoh kalau seorang perawat yang ngaku-ngaku jadi dokter, tiba-tiba kayak gini, ngelindung sendiri dia. Mau lu terserah gua dokter. Sekarang namanya Jeff, air infus itu bukan diminum, ditembak ke darah. Lu minum air infus ya? Dia perawat, Bang. Lukas 22 ayat 42. Ya terserah bodo amat. Makanya Jeff kalau enggak rabies jangan suntik rabies kayak gini jadinya ya. Iya. Terserah. Gue lagi pilek ini. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mati, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Situ berbicara kehendak, ada kehendak dari hakikat kemanusiaan Yesus dan juga kehendak dari hakikat keilahian. Dua kehendak berarti. Enggak, bukan masalah kehendak, mana roh manusianya? Ya kehendak itu kan roh. Emosi dari roh. Kok dari mana itu? Kehendak itu mana ngarang lagi? Emosi dari jiwa itu kan roh. Apaan emosi dari jiwa roh? Di mana dijelaskan bahwa Yesus mempunyai roh? Pertanyaan banyak kali roh. Hah, di mana? Kau ngarang-ngarang. Oke, kita gini ya. Ini biar edukasi. Jeff ini saya kamu buka 1 Tesalonika 2 ayat 23 lagi 1 Tesalonika. Oke, mana? 1 Tesalonika berapa? Biar kau pintar. Di mana 1 Tesalonika berapa? 1 Tesalonika 5:23. Satu Tesalonika 5. Kita lihat ya. 23. Iya, kita lihat ada nggak roh Allah di situ? Roh manusianya. 1 Tesalonika. Ayat berapa? 25. 23 ya. Semoga
Bapa damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini bukan tentang Yesus. Ini ketika Iya, kamu itu berbicara hakikat manusia yang berbicara ada telur roh, busuk, jiwa, dan tubuh. analisa Betul? ayatnya, baca, dengar baik-baik. Dengar, Telur ya, busuk, dengarin. biar Kau ngarang saya aja aja dari dengar tadi. pintar. Dengar, enggak. Diam dulu, perawat, Ini iman diam, saya. diam. Ini kitab saya. Ini Diam. kitab saya biar Iya, saya jelaskan. karena Itu ayat justru berbicara itu hakikat jangan manusia suka memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Oke. Ketika perawat. dikatakan Yohanes 1 ayat 14, ketika Yohanes 1 ayat 14 berkata Baca firman kalau manusia kalimatnya, itu bukan tentang 1 Petrus 3 ayat 18 dia dibunuh dalam keadaan manusia. Itu Perawat. berbicara tubuh, jiwa, dan roh yang adalah rohnya adalah Perawat, manusia. dengarin dulu saudara. Habis itu kamu paham. Dengarin dulu ya. Di sini dikatakannya diam dulu. Nyambung, capek. Kau yang nggak nyambung, yang diminta adalah roh manusianya Yesus, roh bukan dagingnya, roh. Ya itu 1 Tesalonika 5:23 itu bukan berbicara mengenai hakikat roh, manusia itu enggak? makanya dengarin kalimatnya, pakai kuping perawat. Oh, lama-lama kalau guru koasku kau ini tamparin juga kau lama-lama. Dengarin. Semoga dengarin. Lu mau ngomongin gua. Dengarin dulu, Jeff, dengarin dulu, Jeff. Jeff. Kita baca. 1 Tesalonika 5. Ini biar dikoreksi Bang Demian atau Bang Daman ya. Semoga Bapa damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh. Berarti dia berbicara kepada manusia. Jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Itu katanya pada kedatangan. Jadi dia mengatakan tentang roh itu kepada manusia yang lain, bukan kepada Yesus. Ya. Iya. Jadi 1 Petrus 3 1 ayat Tesalonika berapa? Gimana? 1 Tesalonika berapa? 1 ayat 14. Nah, masuk lagi Firman Yohanes telah menjadi 14. manusia. Yesus itu manusia enggak? 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Di sana dia tidak berbicara pada roh Yesus, tetapi pada roh manusia pada kedatangan Yesus. Kayak mana sih? Berapa sih nilai analisismu dulu, Jeff? Ketika lagi koas kau jadi perawat. Jeff. Terserah, aku nggak pernah foto perawat. Ini ngomong sama orang lain ini. 1 Tesalonika 5:23. Iya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Nah, ceritanya nih ke Jess. Kamu ini siapa? Yesus. Iya. Oke. Berarti kita pegang ya. Kamu itu Yesus ya. Oke, kita masukkan itu, kita ganti jadi Yesus. Semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan Yesus seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh Yesus terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus. Berarti Yesus terberkati karena kedatangan Yesus gitu. Ada dua Yesus. Ada dua Yesus di situ. Nah itu. Wow, berarti dia bangun danau baru dua Yesus. Tadi dua roh ya. Danau baru lagi. Dengar. Aduh. Ini ayat ini berbicara hakikat manusia. Hakikat manusia itu apa? Yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Bro, bukan masalah hakikat yang saya minta. Roh. Malas banget. Aku belum selesai ngomong. Roh. Nah, makanya dikatakan 1 Petrus 3 ayat 18, Yesus beda itu lagi. dibunuh sebagai keadaannya manusia. Nah, di ayat 1 Tesalonika 5:23 ini ada berbicara hakikat manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, berarti ketika Yesus dibunuh keadaannya sebagai manusia, hakikatnya yang mati juga dibunuh, yaitu roh kemanusiaan Yesus, jiwa kemanusiaan, dan tubuh Yesus. Nah, itu yang dikatakan masuk aku 1 Tesalonika 5 ini berbicara hakikat manusia, ada roh. Jadi Yesus Ya udah, roh Yesus yang mati bukan? itu adalah roh kemanusiaannya. Iya, dan terserah. jiwanya, dan Ya udah. Oke, pada saat Yesus bangkit di hari ketiga kan dagingnya di bawah nih. Oke, Yesusnya kemana? Apa rohnya kemana? pada saat Yesus bangkit ya roh Allah itu kembali kepada dirinya lah kalau hidup. Oke, berarti yang ada di Yesus roh siapa? Roh manusia tetap ada, roh Allah juga ada pada dirinya. Kan, oh berarti dua roh. Oke, dan baru lagi. Oke, dan baru lagi. Ya, Dua roh. Daman, Yesus punya dua roh. Daman. Iya, Daman, tahu nggak arti bangkit apa? Oke, bangkit dia, dah. Hidup dia, dah. Terus? Iya, hidup lagi kan? Berarti ya, yang hidup apanya? Kedagingannya? Kematian, kan? Apa rohnya? Ya, ketika dia sebelum dia mati, rohnya memang ada roh Allah dan roh manusia. Ketika hidup berarti dua roh. lagi, ada roh Allah. Berarti dua roh. Manusia. Berarti dua roh. Iya. Dari tadi yang balik ke Bapa roh yang mana? Yesus di surga dengan dua kodrat. Tetap dia itu manusia dengan dua kodrat di surga. Oh, berarti dia bawa daging ke sana? Tapi tubuh kemuliaan. Oh, berarti dia tubuh kemuliaan dia bawa daging-dagingnya ke sana?
Enggak, dalam surga tidak ada darah daging dan darah. Oke, berarti dagingnya tinggal di bumi. Naik ke surga diubahkan menjadi tubuh. Oke, berarti dagingnya naik ke surga. Iyalah. Oke, berarti di surga ada Yesus beserta daging-dagingnya. Diubahkan menjadi tubuh kemuliaan atau tubuh rohani. Oh, berarti dia lepas dagingnya di surga. Diubahkan. Iya, maksudnya dagingnya dilepas. Misalnya kayak kita lepas baju, dia lepas dagingnya di sana. Naik ke surga itu dengan berdaging. Ketika di surga udah diubahkan. Oh, berarti dia lepas daging di sana. Naik ke surga itu berdaging. Ketika udah sampai di surga, diubah menjadi tubuh kemuliaan. Oke, pertanyaan saya. Teropong apa yang dipakai penulis sehingga bisa meneropong surga? Jeff, teropong apa yang dipakai oleh penulis Bible sehingga bisa teropong itu sampai ke surga dan tahu Yesus ganti dagingnya di sana? Kamu nggak tahu ya pewahyuan ya? Kamu nggak tahu pewahyuan ya? Nggak punya nabi kamu ya? Nggak tahu nabi ya? Nggak punya nabi? Ya, berarti penulisnya itu tahu dari mana kira-kira? Itu yang disampaikan oleh Paulus melalui mimpinya. Oke, sekarang Bapak Paulus itu beli teropong di mana bisa sampai ke surga tuh? Berkata melalui pewahyuannya kepada para rasul dan para rasul gimana disebut? Nah, sejak kapan Yesus bilang aku nanti di sana ganti baju dari daging? Coba sebutkan ayatnya. Kapan diajarin muridnya? Kamu buka di ayat ayat mana lagi nih? Ayat mana lagi nih? Darah dan daging tidak mendapatkan bagian dalam surga. Oke, berarti dagingnya tinggal di bumi tadi. Enggak, berarti kita balik lagi. Berarti dia, nggak jadi nih. Ternyata ada ayat dagingnya harus di bumi. Nah, dia turunin lagi dagingnya tuh dari atas. Ya nggak ada begitu, nggak ada. Diubahkan, ngerti nggak diubahkan? Diubahkan gimana? Berarti gini, begitu dia masuk ke surga, itu dagingnya masih ada nggak? Diubah, ngerti nggak diubah? Oh, berarti sebelum masuk surga dagingnya tinggal di luar pintu surga. Ya gini, contohnya kamu itu, gimana tuh? Kamu itu sebelumnya berdarah sampai di surga nggak berdarah lagi, nggak ada darahnya kayak gitu loh. Iya, dalilnya mana? Dalilnya bahwa diubah. Enggak, biarin aja begitu. Bentar. Biarin aja. Kalau Jeff nih biarin aja. Ini dia setara sama IWG, tau nggak IWG? Apa tuh? Dia setara sama IWG. Nah, jadi kalau yang kayak gini nih kita nggak bisa seriusin ini. Biarin aja dia doktrin suka-suka dia itu ya kan. Iya. Bahkan dia doktrin dirinya sendiri seorang dokter. Bayangkan coba. Bukan hanya pada firman Tuhan, pada dirinya juga didoktrinnya dirinya. Bayangkan. Dia dulu pas belajar ilmu perawat ya. Pas belajar ilmu perawat lupa kalau obat salap itu dipakai bukan diminum. Filipi 3 ayat 21. Filipi 3 kalian ngomong apa sih nggak jelas. Penting banget ya kalau gue dokter gitu ya, kalau gue perawat jujur gitu ya. Kagak penting, mulu komodo juga kagak penting, Jeb. Mulu komodo juga bodo amat. Filipi 3 ayat 21 yang akan mengubah tubuh kita. Bentar, Filipi 3 ayat 21 baca. Oke. Kayak kalian heboh kali kalau Jeff Colby itu beneran dokter gitu ya. Makanya juga kalau gue Iya. Iya. Lu dokternya kan sebagai pasiennya udah dah. Oke, apa Filipi 3:21 yang mulia menurut kuasa ia akan mengubah tubuh kita yang hina. Ini kita siapa lagi sejak ya kita ini memang hina di hadapan Tuhan. Gimana sih Daman? Memang nggak nyambung ngomong sama kalian, capek. Yang kita tanya Yesus kapan lepas daging? Udah gitu. Dia bawa ayat yang akan mengubah tubuh kita. Siapa kita? Yang gue tanya Yesus. Ngelepas dagingnya kapan? Karena gini Jeff, kalau Anda apa yang berasal dari daging itu, Jeff dengarin dulu. Kalau Anda membawa kalimat tersebut, ayat tersebut, berarti manusia itu yang mati tidak akan dagingnya tinggal di dunia, tetapi akan terangkat. Ya. Diubahkan. Iya, diubah. Pada faktanya manusia yang mati dagingnya tinggal di bumi. Mengubahkan tubuh kita serupa dengan tubuh Yesus yang mulia. Iya, pada faktanya manusia yang mati sebelum kita ini yang hidup, dagingnya itu tinggal di bumi. Bukan diubah, bedakan diubah. Buktinya Yesus hidup lagi tanpa jasad, naik ke surga juga dengan dia masih makan ikan goreng sama para muridnya dengan beneran tubuh beneran manusia. Jeff, pada ayat yang barusan kau bawakan itu mengenai tentang Yesus, ya kan? Berarti dagingnya diubah. Tetapi kalimatnya di situ disebutkan kita, bukan Yesusnya. Nggak nyambung itu, lebih parah lagi.
Kalau dia mengatakan di kalimat Tapi itu aku bingung loh. Aku bingung sama kata-kata dia tadi. Dia bilang begini, darah dan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi di kitab Wahyu dibilang di surga nanti makan. Gimana orang bisa makan di surga kalau misalkan darah dan daging, tubuh dan dagingnya nggak ada? Masa angin, roh bisa Bicara langit dan bumi baru, botol. Nanti kan bilang surga, itu kan surga. Berbicara itu bukan bumi surga. baru nanti kota kudus datang turun, nanti bumi ini diperbarui. Di situ kita surga menjadi kagak? manusia biasa dengan itu surga enggak? tanpa dosa. Surga enggak itu? Tetapi Yesus yang adalah raja itu, dia menjadi raja di bumi baru, beneran raja. Pemerintah. Jemnya emosi. Oke, Itu kan surga gimana sih? Izin bang, saya open cam Monggo. untuk edukasi, ikut untuk edukasi yang di bawah ya. Mohon maaf ya bang Daman ya, izin bang Daman ya. Tadi Jeff Lanjut, aman, lanjut. Ya, tadi pertama kali dia mengatakan bahwa itu ada terdapat di Yohanes 1. Oke, Yohanes 1 ini bukan berbicara tentang Yesus, tetapi tentang Bapa itu sendiri. Di mana berbicara tentang Yesus? Di ayat 14. Mari kita baca. Ya, di 14. Firman itu telah menjadi manusia. Hebat sekali ya melawan Diam dulu, perawat, gitu ya. diam dulu. Lagi menjelaskan guru kau, diam dulu, ya. Nah, Sorry, gue bukan perawat. Firman itu, kita lihat firman itu apa? Firman itu menurut di dalam Bible, firman itu adalah logos. Logos itu adalah perkataan, berarti perkataan Bapa yang telah menjadi manusia, bukan Bapa yang menjadi manusia. Ya, hakikat perkataan Bapa dengan pribadi Bapa itu berbeda. Ya, contoh ketika saya mengatakan saya punya kuasa ilmu, jadilah batu. Apakah saya yang menjadi batu? Tidak. Perkataan saya karena memiliki kuasa aja yang jadi batu. Berarti batu dengan saya itu berbeda. Itu satu poin. Kedua, dia mengatakan bahwa di dalam tafsiran firman telah menjadi manusia itu tidak pernah menyatakan bahwa ada roh Allah. Bahkan disebutkannya seperti ini. Siapa yang menyebutkan? Yohanes. Lihat ya. Kita baca ya. Setelah memperkenalkan sebagai firman itu telah sejak permulia, masuk deh kita ke ayat yang apa? Nah, ini. Bentar ya. Yesus merupakan cara Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu 100% manusia, bukan 50% manusia sementara 50%-nya ilahi. Sisanya ilahi. Artinya mau kau bilang 100% manusia, 100% ilahi, itu tidak benar. Ataupun 50% ilahi, 50% Tuhan, itu tidak benar. 100% salah kau. Dari tadi aku nggak pakai 100%. Diam dulu. Diam dulu. Berarti Bro Demian Jeff Wones, Jimin Tritunggal ya. Jeff Wones, Jimin Tritunggal ya sekarang ya. Iya. Jadi di sini Yohanes sendiri bukan Paulus menyatakan bahwa dia itu sepenuhnya manusia. Sepenuhnya adalah manusia. Bukan tidak ada sama dia adalah roh pribadinya sendiri, tidak ada. Atau roh manusia tidak ada. Ayatnya tidak tertulis seperti itu. Kalau mengenai tentang ada roh Allah kepada dirinya, itu saya setuju. Karena Allah yang memberikan roh, sama dengan Musa diurapi juga. Kalau kita lihat di Keluaran 31, bukan hanya dia yang memiliki roh Allah, bahkan sepenuhnya bukan. Tetapi Bezalel mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat kutunjuk Bezalel bin Uri Hur dari suku Yehuda telah kupenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ini Bezalel juga memiliki roh Allah, bahkan penuh ketumpahan gitu. Kenapa dia tidak dituhankan? Berarti dalilnya bukan roh Allah, siapapun yang memiliki roh Allah, dia adalah Tuhan, bukan. Ya, karena Bezalel juga memiliki bahkan kepenuhan. Pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya, Jeff, yang kamu jelaskan dari awal sampai akhir, roh manusia yang kau mengatakan Yesus ini memiliki dua roh, roh Allah dan roh manusia, di mana disebutkan? Itu yang saya cari dari tadi. Di mana? Cepat jelaskan, Jeff. Jangan pakai framing dengan tentang menjelaskan roh kita, tentang kita. Di novel ayat-ayat cinta itu. Kalian keliru besar. Yang pertama kalian keliru besar mengenai Tuhan dan Allah. Tuhan itu pengertiannya bukan Allah. Tuhan itu Jeff, gelar mana ayatnya, ya. Gelar buat Jeff, hakikat. mana ayatnya, Jeff? Ya udah berisik kali aku lagi ngomong. Iya, kau ngomong yang ngantur.
kau nggak sehat loh, Jeff. Gini, Jeff, bagaimana kau menyehatkan pasien kau sebagai perawat? Kau aja sendiri belum sehat gitu. Kau tutup otakmu, ya biarkan itu saya kan. yang punya iman, Itu saya kan. yang ngomong. Iya, enggak masalah. Kau beriman kepada botol kecap pun Kalau nggak sekalipun tidak masalah. Lu Hanya ngomong saja iman betul orang, nggak giliran seperti aku tanya itu. nanti iman kau nangis. Bro, Buka betul dulu, nggak seperti Soi itu? Bukhari 411, silakan. Apaan sih, nggak nyambung. Kita membicarakan ini Dulu gantian. belum Buka dulu clear. hadis Soi Bukhari 411. Silakan. Tuh, mulai ganti denom. Nah, alhamdulillah udah mualaf, Jeff. Udah mualaf dia. Udah tahu habis Bukhari, udah kan? Mualaf. Gaman, kau buka dulu Udah Soi Bukhari mualaf dia. 411. Silakan. Enggak, Demian udah mualaf dia. Tadi udah ganti denom, udah Marsion sekali. Ganti Tritunggal. Ganti lagi Wones. Yesus punya 2 roh. Nah, sekarang Suka-suka mualaf hati dia. kalian, Mantap, terserah. mantap. Keren. Mantap, akhirnya mualaf dia. Wah, keren. Ya udah, Jeff. Ogah. Udah, biar Ogah. biar lebih mudah nih, Jeff ya. Lebih mudah ya. Yesus Allah bukan? Biar Timanya lebih tuh, mudah. Yudas Bang 30 Daman keping. udah ku ubah timanya tuh, udah diubah tuh. Udah mualaf dia, udah mualaf, udah ganti-ganti denom, akhirnya mualaf dia, udah tahu Sahih Bukhari dia, udah mualaf dia tuh, udah tahu Sahih Bukhari dia, udah mualaf. Kira-kira Yesus Allah bukan? Ku screenshot ini, Nggak. ku screenshot terus ku bikin ku posting nanti ya. Nih suka kau. Yesus mualaf, Yesus Allah bukan? Ya lah gimana sih lu? Nah, Yesus Allah. Oke, Bang Jimen, coba dibuka Kisah Para Rasul 3:13. Di zoom di nama hamba Yesus di zoom. Siapa nama hamba Yesus di Kisah Para Rasul 3:13? Coba di zoom. Ya, Coba izin dibuka ya. Kisah Para Rasul 3:13. Nggak usah dibaca, di zoom aja biar dia baca sendiri. Aku pengen Coba di zoom diskusi Bang berdua aja sama Jimen, di yang lain Kisah Para diskusi Rasul 3:13. Yesus adalah Allah. Kira-kira nama hamba Yesus di Kisah Para Rasul 3:13 siapa nama hambanya? Coba Jimen. Nah, 13 coba ya? di zoom biar dia baca sendiri. Di zoom dia baca sendiri itu.